Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Firas Afif pada talk show kali ini. Di sini saya akan menjadi moderator dan sudah terdapat 4 orang narasumber. Yang pertama itu Muhammad Jofi, yang kedua ada Setiandini Mercilia, yang ketiga ada Dani Rahmawati, dan yang terakhir ada Widya Diusyah Putri. Oke, langsung saja kita mulai talk show pada kali ini. Untuk Setiandini, apa itu pengertian? Apa itu persediaan? Bisakah Anda menjelaskannya? Baiklah, menurut PSAK, 14 persediaan didefinisikan sebagai aktifah yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal ataupun dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Itu saja. Oke. Selanjutnya, bisakah Anda sebutkan bagaimana produsen mengklasifikasikan persediaan menjadi 3 kategori? Bisa tolong sebutkan nggak 3 kategori itu apa aja kepada Widya? Baiklah, 3 kategori itu termasuk barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Oke, seperti yang Widya jelaskan tadi, itu pertama ada barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Bisakah Anda menjelaskan 3 kategori tadi secara rinci? Muhammad Jofi? Baiklah, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Persediaan barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Persediaan barang jadi adalah barang-barang manufaktur yang selesai dan siap dijual. Barang dalam proses adalah bagian dari inventory pabrik yang telah ditempatkan ke dalam proses produksi tetapi belum selesai. Dan yang ketiga atau yang terakhir tadi adalah bahan baku. Bahan baku adalah barang dasar yang akan digunakan dalam produksi tetapi belum ditempatkan ke dalam proses produksi. Baiklah, ada Saudara Muhammad Jofi. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Barang dalam perjalanan atau inventory in transit itu ada 2 kesepakatan dalam menentukan siapa pemilik barang yang sedang dalam perjalanan. Yang pertama itu adalah FOB shipping point, dan yang kedua itu adalah FOB destination point. Bisakah Anda menjelaskan satu persatu apa itu FOB shipping point dan apa itu FOB destination point kepada Dani Rahmawati? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu FOB shipping point dan FOB destination point. Jadi FOB shopping point ini adalah sebuah kesepakatan di mana kepemilikan barang ini sudah beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang tersebut keluar dari gudang penjualan, sehingga yang menanggung biaya angkut atau ongkos kirim adalah pembeli. Sedangkan untuk FOB destination point merupakan sebuah kesepakatan di mana kepemilikan barang sudah beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang tersebut sampai kepada pembeli, sehingga yang menanggung biaya angkut atau ongkos kirim adalah penjual. Baik, terima kasih kepada Saudari Deni Rahmawati. Sekarang untuk Setiandini Mercilia, saya akan bertanya, apa barang titipan itu apa? Apakah kita boleh mengakui itu sebagai kepemilikan kita atau tidak? Bisakah Anda menjelaskannya? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Barang titipan itu adalah barang yang orang lain titipkan kepada toko kita dengan mematok harga tertentu dan kita bisa menjualnya dengan harga tertentu. Barang titipan tidak boleh diakui oleh perusahaan sebagai pemiliknya dan tidak boleh dilaporkan di laporan keuangan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Setiandini. Oke, selanjutnya bagaimana kita menentukan persediaan? Apa saja metode yang kita gunakan untuk menentukan nilai persediaan tersebut? Apakah bisa bantu dijawab, Saudari Widya? Baiklah.
Penentuan nilai persediaan dalam mendapatkan persediaan barang perusahaan pasti akan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan barang tersebut sampai barang tersebut sampai kepada gudang perusahaan dan siap untuk dijual. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka mendapatkan barang itu disebut harga perolehan. Dalam menentukan nilai persediaan, kita mengenal dua macam metode. Yang pertama, metode identifikasi khusus atau specific identification. Yang kedua, asumsi arus kas. Oke, terima kasih kepada Saudari Widya. Kan dalam menentukan nilai persediaan ini kita mengenal dua macam metode yang disebutkan Widya tadi. Yang pertama itu adalah metode identifikasi khusus atau specific identification, atau yang kedua itu adalah asumsi arus kas. Bisakah Anda menjelaskan apa itu metode identifikasi khusus kepada Saudara Muhammad Jofi? Metode identifikasi khusus ya. Metode identifikasi khusus, metode ini adalah suatu metode yang paling sempurna dalam menentukan berapa nilai persediaan yang ada karena di setiap unit barang yang dibeli, digunakan, dan tersisa diidentifikasi secara khusus. Itu saja kepada Firas. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Jofi. Kan tadi sudah dijelaskan tentang metode identifikasi khusus. Dan selanjutnya itu ada metode asumsi arus kas. Bisa tolong dijelaskan Saudari Deni Rahmawati, apa itu metode asumsi arus kas? Kenapa dikatakan sebagai metode asumsi arus kas? Jadi metode asumsi arus kas ini dikatakan karena metode identifikasi spesifik seringkali tidak praktis. Metode biaya lainnya diizinkan. Ini berbeda dari identifikasi khusus karena mereka menganggap arus biaya mungkin tidak terkait dengan arus fisik barang. Ada dua metode aliran biaya yang diasumsikan. Yang pertama first in, first out, atau biasa kita kenal dengan FIFO. Yang kedua biaya rata-rata. Oke, terima kasih kepada Saudari Deni Rahmawati. Di sini saya akan bertanya, kan tadi ada dua metode aliran biaya yang diasumsikan. Yang pertama itu first in, first out, dan yang kedua itu biaya rata-rata. Boleh saya tahu apa first in, first out itu, Saudara Muhammad Jofi? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Muhammad Firas. Dari bahasa akuntansinya kan first in, first out. Jika kita translatekan ke bahasa Indonesia, maka artinya adalah first in, di mana memiliki arti yaitu pertama kali masuk, dan first out adalah pertama kali keluar. FIFO juga mengasumsikan bahwa barang paling awal yang dibeli adalah pertama kali dijual. Oleh karena itu, berdasarkan metode FIFO, biaya barang paling awal yang dibeli adalah yang pertama kali diakui dalam menentukan harga pokok penjualan. Ini tidak berarti bahwa unit tertua dijual lebih dahulu, tetapi bahwa biaya unit tertua diakui lebih dahulu. Itu saja, Muhammad Firas. Oke, terima kasih Saudara Muhammad Jofi. Bahwasannya kan tadi sudah dijelaskan oleh Muhammad Jofi, first in, first out itu apa. Dan sekarang saya mau bertanya kepada Saudari Widya Dwi-Syah Putri. Bisa tolong jelaskan nggak apa itu biaya rata-rata? Baiklah, biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata mengalokasikan harga pokok barang tersedia untuk dijual berdasarkan unit biaya rata-rata tertimbang yang dikeluarkan. Metode biaya rata-rata mengasumsikan bahwa barang memiliki sifat serupa. Oke, baiklah kepada seluruh narasumber, saya cukupkan sampai di sini talk show kita pada kali ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.